Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue. Gimana nih puasanya? Aman kan ya? Nah, di video kali ini gue mau ngebahas satu motor yang spesial banget. Karena kenapa? Motor ini adalah motor bebek, tapi tenaganya dahsyat banget. Oke, ini dia Yamaha F1 ZR. Motor ini tuh lincah dan gesit. Itu kenapa nggak sedikit orang yang masih mencari keberadaan motor ini. Walaupun motor ini udah di stop produksinya pada tahun 2004. Karena memang rentan waktu produksi seri F1 ZR ini adalah sejak tahun 97 sampai 2004. Oke, kenapa gue bilang seri? Karena memang sebelum F1 ZR ini ada pendahulu-pendahulunya. Di antaranya yaitu Yamaha Force One yang produksinya pada tahun 92 sampai 94. Kemudian ada F1Z, bukan F1 ZR ya, F1Z diproduksi pada tahun 96 sampai akhirnya kemudian motor ini. Oke, yang bikin motor ini spesial adalah jenis mesinnya, bermesin 2 tak. Dan pada era itu motor ini bersaing ketat dengan pabrikan dari Suzuki, yaitu Suzuki RU120 atau biasa kita sebut Satria Hiyo. Ya, walaupun memang gue harus jujur, kalau harus disandingin dengan Satria Hiyo, motor ini kalah telak sih, bisa gue bilang. Karena kenapa? Ada beberapa fitur yang memang motor ini kalah dari Satria Hiyo. Pertama, dia belum punya tachometer, Satria udah. Kedua, suspensi belakang, dia masih dual shock, sedangkan Satria udah monoshock. Pengereman belakang juga ini masih tromol, Satria udah cakram. Tapi memang sebenarnya untuk menyaingi Satria itu Yamaha punya motor lagi, namanya Yamaha 125 ZR. Nah, itu baru cocok buat nyaingin Satria Hiyo. Cuma populasinya kayaknya jarang banget ya di Indo. Bahkan gue sendiri pun belum pernah lihat sih. Sekarang kita akan bahas yang terlihat dari motor ini. Kesan yang pertama dia kasih adalah kesan sporty karena bisa kita lihat karakter bodinya sendiri lancip-lancip ala-ala aerodinamis gitu. Dan kemudian ini masih orisinil semua ya. Salut deh sama yang punya. Masih kinyis banget. Oh ya, hand gripnya udah ganti aftermarket. Dan kemudian suspensi belakangnya juga udah diganti aftermarket. Kemudian kita bahas instrumen clusternya. Dia punya speedometer, tapi nggak ada tachometer yang seperti gue sebutkan tadi ya. Nah, di sini ada indikator oli, high beam, neutral, top gear. Untuk urusan jari-jari di sini, dia punya lampu, electric starter, sen, klakson. Karena dia motor lama, jadi lampu dia masih bisa dimatiin, nggak kayak motor sekarang ya, langsung auto hidup. Sekarang kita lihat apa yang ada di bawah joknya. Nah, bagasi dia kecil banget ya, nggak kayak motor-motor sekarang. Cuma buat nyimpen-nyimpen tools doang. Dan ini ada tabung untuk oli samping. Nah, oli samping ini yang bikin knalpot motor 2 tak wangi. Kalau pakai oli samping yang wanginya permen karet. Dan itu bisa bermanfaat buat kalian kalau lagi ngapelin cewek, masih bau badan dan lupa bau parfum. Itu bisa buat wangiin badan kalian. Fitur-fitur yang kalian dapatkan dari motor ini adalah memang umum kalian dapatkan dari motor-motor lain ya, seperti suspensi depan teleskopik, belakang dual shock, nothing spesial lah. Pengereman juga depan cakram, belakang tromol. Emang nggak ada yang spesial dari fitur-fitur tersebut, karena memang spesialnya motor ini adalah berada pada jantung pacunya. Yuk kita bahas. Untuk jantung pacunya sendiri, motor ini bermesin 2 tak, 110 cc, karburator dengan pengapian CDI. Koplingnya sendiri kopling ganda, tapi ada yang spesial nih di koplingnya.
Karena memang kopling F1 ZR ini nggak seutuhnya manual, melainkan semi manual. Sehingga kalau kita jalan nih, kita oper gigi tanpa menekan kopling pun dia bisa. Cuma memang karena itu, jadi banyak orang yang julukin motor ini berkopling banci. Tapi pada akhirnya sistem kopling ini diganti dengan kopling manual seutuhnya. Aduh, ini kucing. Mau ikut review ya? Dan tenaga yang dihasilkan dari mesin ini yaitu 12 horsepower pada RPM 7500 dan 11,9 Nm pada RPM 6500. Memang bukan angka yang besar, tapi untuk cc sekecil ini itu udah menakjubkan. Lihat deh, dilapisin water printing ya. Dan buat kalian nih yang mau nyobain water printing sendiri, gue punya video tutorial atau tips and triknya. Boleh kalian tonton, linknya ada di pojok atas. Promosi. Karena memang ini motor bebek ya, memang kodratnya dipakai sebagai motor harian. Riding positionnya enak sih, nggak bikin pegel. Tapi kalau lu kenceng, karena badannya tegak, lu jadi rem angin tuh nggak, nahan angin dari depan. Karena memang kalau pengen nyari performance sih ya kayak motor-motor fairing ya, ditunduk gitu biar aerodinamis. Sedangkan ini kan memang peruntukannya untuk motor harian. Yang diutamakan adalah kenyamanan. Oke deh, tanpa berlama-lama, kita coba langsung aja test drive motor ini. Oke, kesimpulan yang gue dapatkan setelah mencoba motor ini adalah tarikannya dahsyat sih. Cuma pada gigi 1 napasnya pendek banget. Baru digas dia udah minta buat naik gigi. So far oke sih, cukup memuaskan. Oke, mungkin ini jadi akhir dari video kali ini. Apabila ada teman kalian yang hobi dengan kita, silahkan deh. Boleh kalian share video ini ke teman-teman kalian. Dan apabila kalian punya story atau cerita dengan motor ini, silahkan kalian ceritakan pada kolom komentar di bawah. Oke deh, jaga kesehatan selalu, jangan lupa puasa harus tamat ya. Thank you for watching and see you in the next video.